Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pendidikan agama Islam kelas 5. Cita-citaku menjadi anak solih. Ini pelajaran yang ketiga. Cita-citaku menjadi anak solih. Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Solih artinya baik. Anak solih berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak solih adalah taat kepada Allah SWT, jujur, hormat, patuh pada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Orang jujur disayang Allah. Jujur kepada Allah SWT, ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah SWT dimanapun dan kapanpun. Dalam gambar yang pertama, anak solih sedang beribadah, sedang melakukan sholat. Gambar yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Siswa ketika ulangan, siswa harus jujur mengerjakan ulangan dengan jujur, tidak boleh bertanya kepada temannya. Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contohnya, bagi siswa yang mencontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Gambar yang ketiga, jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Contohnya, seorang siswa berjanji kepada bapak ibu guru akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Dalam gambar, siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Selanjutnya, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Gambar yang pertama, anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Gambar yang kedua, siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang 9 bulan hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang solih yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Amin."
Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Di dalam gambar, murid-murid sekolah dasar sedang bergotong royong membangun sekolahnya yang rusak. Ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong. Mereka pun melakukan secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru mengucapkan, "Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mengapa harus hormat dan patuh pada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru. Contoh sikap hormat kepada guru: berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah SWT menciptakan manusia itu berbagai macam-macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai, saling menghormati. Sikap saling menghargai antara lain: yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dicontohkan di dalam gambar, ketika kita bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain atau pendapat teman kita.
Cukup sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.